Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam channel kami Ara Alesa. Kali ini kita masih akan membersamai teman-teman semuanya untuk mempersiapkan diri menghadapi tes CPNS maupun tes P3K untuk formasi Pranata Hubungan Masyarakat dengan materi kompetensi teknis yaitu mengenai karakteristik media dan media baru untuk bagian yang ke-6. Langsung saja untuk soal yang pertama, media baru memiliki karakteristik yang membedakannya dengan media konvensional yaitu A. Kemampuan interaktivitas, B. Informasi yang lebih cepat, C. Kebebasan dalam berekspresi, D. Harga yang lebih terjangkau. Jawaban yang benar adalah A. Kemampuan interaktivitas. Media baru memiliki kemampuan interaktivitas yang membedakannya dengan media konvensional. Media baru memungkinkan pengguna untuk berinteraksi langsung dengan konten yang mereka tonton atau baca. Contohnya adalah media sosial, situs web interaktif, dan aplikasi mobile. Pengguna dapat berpartisipasi dalam konten tersebut melalui komentar, berbagi konten, memilih preferensi, dan bahkan memengaruhi perkembangan cerita atau informasi yang disajikan. Interaktivitas dalam media baru memberikan kepuasan pengguna yang lebih besar karena mereka merasa terlibat langsung dalam konten yang mereka konsumsi. Selain itu, interaktivitas juga memberikan fleksibilitas dan kontrol yang lebih besar kepada pengguna karena mereka dapat memilih bagaimana, kapan, dan di mana mereka ingin berinteraksi dengan media. Berikutnya soal nomor 2. Karakteristik media sosial yang membedakannya dari media konvensional adalah A. Tidak adanya pembaruan informasi secara real-time, B. Memiliki batasan interaksi dengan pengguna lainnya, C. Memungkinkan pengguna menyampaikan pendapat secara terbuka, D. Kurangnya aksesibilitas untuk pengguna. Jawaban yang benar adalah C. Memungkinkan pengguna menyampaikan pendapat secara terbuka. Karakteristik media sosial yang membedakannya dari media konvensional adalah kemampuan untuk memfasilitasi interaksi dan komunikasi antara pengguna secara terbuka. Media sosial memungkinkan pengguna untuk menyampaikan pendapat, ide, dan informasi dengan cara yang mudah dan cepat. Fitur-fitur seperti postingan, komentar, berbagi konten, dan mengikuti akun lain memungkinkan pengguna untuk terlibat dalam diskusi dan berbagi informasi dengan orang lain. Media sosial juga memberikan kebebasan kepada pengguna untuk menyampaikan pendapat mereka secara terbuka. Meskipun dalam beberapa kasus, media sosial juga memiliki aturan dan kebijakan yang mengatur perilaku pengguna agar tetap berada dalam batas-batas tertentu. Pengguna memiliki kontrol atas apa yang mereka posting dan bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain di platform media sosial. Berikutnya soal nomor 3. Salah satu kelebihan media elektronik dibandingkan media cetak adalah A. Lebih mudah diakses oleh khalayak, B. Lebih murah dalam hal produksi, C. Menghemat energi dan sumber daya alam, D. Tidak memerlukan sumber daya listrik untuk pengoperasian. Jawaban yang benar adalah A. Lebih mudah diakses oleh khalayak. Salah satu kelebihan media elektronik seperti internet dibandingkan media cetak adalah kemudahan dalam diakses oleh khalayak. Media elektronik dapat diakses melalui perangkat elektronik seperti komputer, tablet, atau smartphone dengan koneksi internet. Media cetak seperti buku atau surat kabar memiliki keterbatasan dalam hal aksesibilitas. Pembaca harus membeli atau mencari salinan cetak dari media tersebut untuk dapat membacanya. Selain itu, media cetak juga memiliki batasan waktu penyebaran informasi karena terbatasnya waktu dan biaya produksi dan distribusi. Berikutnya soal nomor 4. Salah satu karakteristik media online adalah A. Pembaruan informasi yang terbatas, B. Tidak adanya interaksi dengan pengguna lainnya, C. Diperlukan perangkat khusus untuk mengaksesnya, D. Kemampuan menyajikan informasi dalam berbagai format yaitu teks, gambar, atau video.
Jawaban yang benar adalah D. Kemampuan menyajikan informasi dalam berbagai format, yaitu teks, gambar, dan video. Salah satu karakteristik media online adalah kemampuannya menyajikan informasi dalam berbagai format. Dalam media online, informasi dapat disajikan dalam bentuk teks, gambar, dan video. Hal ini memungkinkan pengguna media online untuk mengakses informasi dengan cara yang lebih kaya dan menarik. Misalnya, dalam sebuah artikel berita online, informasi yang disajikan dapat melibatkan teks berita utama, gambar atau infografis yang mendukung, serta video sebagai tambahan informasi atau penjelasan lebih lanjut. Ini memberikan pengalaman yang lebih lengkap dan interaktif bagi pengguna media online dibandingkan dengan media cetak tradisional. Berikutnya soal nomor 5. Karakteristik media sosial adalah A. Membatasi kreativitas dalam menyampaikan informasi. B. Memberikan informasi secara terbatas dan terstruktur. C. Memungkinkan pengguna dalam berinteraksi dan berbagi informasi. D. Tidak memberikan opsi privasi bagi pengguna. Jawaban yang benar adalah C. Memungkinkan pengguna dalam berinteraksi dan berbagi informasi. Media sosial adalah platform yang memungkinkan individu untuk berinteraksi secara online, berbagi konten, ide, pendapat, dan informasi dengan pengguna lainnya. Karakteristik utama dari media sosial adalah kemampuan untuk berinteraksi dan berbagi informasi secara luas dengan pengguna lainnya. Melalui media sosial, pengguna dapat berkomunikasi dengan orang-orang dari berbagai belahan dunia, berbagi gambar, video, atau teks, dan meningkatkan keterhubungan sosial dengan teman, keluarga, dan rekan kerja. Media sosial juga memungkinkan pengguna untuk bergabung dalam komunitas yang memiliki minat, tujuan, atau hobi yang sama. Berikutnya soal nomor 6. Salah satu karakteristik utama media baru adalah A. Tidak adanya informasi yang diverifikasi. B. Kontrol yang lebih ketat dalam menyampaikan informasi. C. Kecepatan dalam menyajikan informasi. D. Terbatasnya aksesibilitas untuk pengguna. Jawaban yang benar adalah C. Kecepatan dalam menyajikan informasi. Salah satu karakteristik utama media baru adalah kecepatan dalam menyajikan informasi. Media baru seperti internet dan media sosial memungkinkan informasi untuk disampaikan diakses dengan cepat. Berita dapat menyebar dengan cepat melalui situs web berita, platform media sosial, atau pesan instan. Kecepatan ini memungkinkan informasi untuk mencapai audiens dengan lebih cepat daripada media tradisional seperti koran atau televisi. Selain itu, media baru juga memungkinkan penyebaran informasi secara real-time, di mana informasi bisa diupdate secara langsung saat peristiwa sedang berlangsung. Soal nomor 7, media baru yang dapat menghasilkan konten secara real-time dan interaktif disebut A. Media sosial, B. Media cetak, C. Media elektronik, D. Media massa. Jawaban yang benar adalah A. Media sosial. Media sosial adalah platform online yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dan berbagi konten secara real-time. Dibandingkan dengan media cetak yang cenderung memiliki waktu produksi yang lebih lama, media sosial memungkinkan publikasi konten secara instan. Selain itu, media sosial juga memungkinkan interaksi langsung antara pengguna dan konten yang diposting, seperti memberikan komentar, menyukai, atau berbagi konten. Soal nomor 8. Karakteristik media baru yang memungkinkan pengguna untuk membagikan informasi dengan cepat dan mudah disebut A. Digitalisasi, B. Konvergensi, C. Interoperabilitas, D. Viralitas. Jawaban yang benar adalah viralitas. Viralitas mengacu pada kemampuan untuk menyebarkan atau membagikan informasi dengan cepat dan mudah melalui media baru. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana konten, baik berupa gambar, video, atau teks dapat menjadi viral dan menyebar dengan cepat di kalangan pengguna media sosial. Media sosial, platform berbagi video, blog, dan situs berita daring adalah contoh media baru yang memiliki karakteristik viralitas. Melalui fitur-fitur seperti berbagi, retweet, atau
regram, pengguna dapat dengan cepat dan mudah menyebarkan konten kepada pengikut mereka atau ke seluruh jaringan mereka. Ketika konten menjadi viral, artinya banyak orang yang terhubung dengan konten tersebut dan membagikannya kepada orang lain, yang kemudian menyebabkan penyebarannya yang lebih luas dan cepat lagi. Soal nomor 9. Media baru yang memungkinkan pengguna untuk menghasilkan dan menyebarkan konten audio disebut A. Podcast, B. Vlog, C. Blog, D. Microblogging. Jawaban yang benar adalah podcast. Podcast adalah media baru yang memungkinkan pengguna untuk menghasilkan dan menyebarkan konten audio. Podcast biasanya berupa rekaman audio dalam bentuk episode yang dibuat oleh individu atau kelompok. Pengguna dapat membuat podcast tentang topik apapun seperti berita, hiburan, pendidikan, dan sebagainya. Para pendengar dapat mengakses podcast ini melalui platform atau aplikasi podcast dan mendengarkannya kapan saja dan di mana saja. Berikutnya soal nomor 10. Salah satu kelebihan media baru adalah kemampuannya untuk menghasilkan konten yang bersifat A. Linear, B. Pasif, C. Aktif, D. Statis. Jawaban yang benar adalah C. Aktif. Kelebihan media baru adalah kemampuannya untuk menghasilkan konten yang bersifat aktif. Konten yang bersifat aktif mengacu pada kemampuan pengguna untuk berinteraksi, berpartisipasi, dan berkontribusi dalam konten tersebut. Media baru seperti platform media sosial dan blogging memberikan pengguna kemampuan untuk berbagi pemikiran, pandangan, dan pengalaman mereka sendiri. Berikutnya soal nomor 11. Salah satu karakteristik media baru adalah kemampuannya untuk menggabungkan berbagai bentuk media yang berbeda dalam satu platform. Hal ini disebut A. Digitalisasi, B. Konvergensi, C. Interoperabilitas, D. Viralitas. Jawaban yang benar adalah B. Konvergensi. Salah satu karakteristik media baru adalah kemampuannya untuk menggabungkan berbagai bentuk media yang berbeda dalam satu platform, yang disebut konvergensi. Konvergensi mengacu pada integrasi teknologi dan infrastruktur yang memungkinkan media tradisional seperti televisi, radio, surat kabar, dan majalah bergabung dengan media baru seperti internet dan perangkat mobile. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai bentuk media dari satu platform atau perangkat. Dalam konteks konvergensi, pengguna dapat mengakses konten audio, visual, teks, dan gambar melalui satu platform seperti smartphone atau tablet. Mereka dapat menonton video streaming, mendengarkan radio online, membaca berita, dan mengakses media sosial melalui satu perangkat atau aplikasi. Berikutnya soal nomor 12. Salah satu karakteristik media baru adalah kemampuannya untuk berbagi dan mengonsumsi konten melalui perangkat seluler. Hal ini disebut A. Digitalisasi, B. Konvergensi, C. Interoperabilitas, D. Mobilitas. Jawaban yang benar adalah D. Mobilitas. Media baru memiliki kemampuan untuk berbagi dan mengonsumsi konten melalui perangkat seluler, sehingga memungkinkan akses dan interaksi yang mudah dilakukan saat bepergian atau berada di tempat yang berbeda. Kemampuan ini dikenal sebagai mobilitas. Dengan adanya mobilitas, pengguna dapat mengakses konten media melalui perangkat seluler seperti smartphone atau tablet. Dimanapun dan kapanpun berada, mereka bisa membuka website, menonton video, mendengarkan musik, membaca berita, dan menggunakan aplikasi media sosial melalui perangkat seluler mereka. Mobilitas juga memungkinkan pengguna untuk berbagi konten dengan mudah melalui media sosial atau pesan instan. Kemampuan media baru dalam hal mobilitas telah mengubah cara orang berinteraksi dengan media, karena mereka tidak hanya terbatas pada pengalaman media di rumah atau di tempat kerja, tetapi juga bisa mengaksesnya dimanapun mereka berada. Berikutnya soal nomor 13. Salah satu karakteristik media baru adalah kemampuannya untuk memperoleh informasi secara langsung dari sumber yang terpercaya tanpa intervensi pihak ketiga. Hal ini disebut
A. Digitalisasi, B. Konvergensi, C. Interoperabilitas, D. Disintermediasi. Jawaban yang benar adalah D. Disintermediasi. Disintermediasi adalah kemampuan media baru untuk memperoleh informasi secara langsung dari sumber yang terpercaya, tanpa adanya intervensi pihak ketiga. Dalam konteks media baru, pihak ketiga dapat berupa media tradisional seperti koran, majalah, atau stasiun TV yang sebelumnya berperan sebagai perantara dalam menyajikan informasi kepada masyarakat. Dengan adanya disintermediasi, sumber informasi dapat langsung mengakses dan menyampaikan informasi kepada audiens melalui platform media baru seperti situs web, aplikasi, atau media sosial. Hal ini memungkinkan audiens mendapatkan informasi secara lebih cepat, akurat, dan tanpa pengaruh atau manipulasi dari pihak ketiga. Berikutnya soal nomor 14. Mana yang bukan merupakan karakteristik media baru? A. Interaktivitas, B. Transparansi, C. Mobilitas, D. Penyebaran informasi yang lambat. Jawaban yang benar adalah D. Penyebaran informasi yang lambat. Media baru memiliki karakteristik penyebaran informasi yang cepat dan efektif. Dalam era digital seperti sekarang, pengguna dapat dengan mudah mengakses dan menyebarkan informasi secara luas melalui media baru seperti internet. Hal ini berbeda dengan media tradisional yang cenderung melambat dalam proses penyebaran informasi. Berikutnya soal nomor 15. Salah satu karakteristik media baru adalah transmedialitas. Apa yang dimaksud dengan transmedialitas? A. Kemampuan sebuah media melintasi banyak platform. B. Proses penyampaian informasi secara digital. C. Kemampuan media baru menggantikan peran media tradisional. D. Proses penggabungan antara media cetak dan media elektronik. Jawaban yang benar adalah A. Kemampuan sebuah media melintasi banyak platform. Transmedialitas merujuk pada kemampuan sebuah media untuk melintasi banyak platform atau saluran komunikasi. Misalnya, film yang juga dapat menjadi video game atau buku yang dilanjutkan ke film atau acara televisi. Dengan adanya transmedialitas, sebuah cerita atau pesan dapat disampaikan melalui berbagai media dengan siklus yang saling terkait. Soal nomor 16. Apa keuntungan utama dari penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi dan berbagi informasi? A. Terbatasnya akses penduduk terhadap media sosial. B. Tidak adanya batasan waktu dalam mengunggah konten. C. Kemampuan berkomunikasi secara langsung dengan audiens. D. Efisiensi biaya dalam menggunakan media sosial. Jawaban yang benar adalah C. Kemampuan berkomunikasi secara langsung dengan audiens. Salah satu keuntungan utama dari penggunaan media sosial adalah kemampuan untuk berkomunikasi secara langsung dengan audiens. Melalui media sosial, pengguna dapat berbagi informasi, berdiskusi, atau menjalin hubungan dengan audiens secara langsung dan real time. Hal ini tidak dimungkinkan pada media tradisional yang keterbatasannya hanya pada penyampaian informasi tanpa interaksi dengan audiens. Soal nomor 17. Media baru mempengaruhi perubahan dalam bentuk dan konten media tradisional. Salah satu perubahan tersebut adalah A. Interaktivitas pengguna, B. Kemunduran peran media cetak, C. Penggantian media televisi dengan media digital, D. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap media. Jawaban yang benar adalah B. Interaktivitas pengguna. Media baru yang ditandai oleh teknologi digital memungkinkan interaksi yang lebih aktif antara pengguna dengan media. Media tradisional seperti televisi dan radio cenderung pasif, di mana pengguna hanya sebagai penerima informasi. Namun, media baru memfasilitasi partisipasi pengguna dalam pembuatan, penyebaran, dan konsumsi konten. Pengguna dapat berinteraksi, memberikan komentar, berbagi pendapat, dan berkontribusi dalam proses komunikasi. Soal nomor 18. Salah satu kelemahan dari media baru adalah kemungkinan munculnya informasi palsu atau hoax.
Upaya apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah ini? A. Meningkatkan sensor teknologi pada platform media baru. B. Meningkatkan literasi media dan informasi. C. Melibatkan pihak berwenang dalam pemblokiran informasi palsu. D. Menutup akses pengguna ke media sosial. Jawaban yang benar adalah B. Meningkatkan literasi media dan informasi. Untuk mengatasi penyebaran informasi palsu atau hoax melalui media baru, langkah yang penting adalah meningkatkan literasi media dan informasi. Dengan meningkatnya pemahaman dan keterampilan pengguna dalam memahami dan mengevaluasi informasi yang mereka temui, mereka akan lebih mampu mengidentifikasi dan menghindari informasi palsu. Literasi media dan informasi membekali pengguna dengan pengetahuan dan kemampuan kritis dalam menyikapi konten yang mereka konsumsi. Selanjutnya soal nomor 19. Salah satu dampak media baru adalah terbentuknya filter bubble atau gelembung filter. Apa yang dimaksud dengan filter bubble? A. Penyaringan konten negatif oleh platform media sosial. B. Perubahan kebiasaan konsumsi media secara virtual. C. Pembatasan akses pengguna ke konten media tertentu. D. Pembentukan lingkaran teman sebaya berdasarkan kesamaan opini. Jawaban yang benar adalah D. Pembentukan lingkaran teman sebaya berdasarkan kesamaan opini. Filter bubble atau gelembung filter adalah fenomena di mana individu di media sosial cenderung hanya terpapar dengan informasi yang sejalan dengan pandangan dan opini mereka sendiri. Hal ini terjadi karena algoritma yang digunakan oleh platform media sosial untuk menampilkan konten yang relevan bagi pengguna berdasarkan preferensi dan perilaku mereka. Sebagai akibatnya, individu cenderung terisolasi dalam lingkaran teman sebaya dengan pandangan dan opini yang serupa, sehingga mereka tidak terpapar dengan sudut pandang alternatif dan beragam. Filter bubble menjadi masalah karena mempersempit pemahaman individu dan memperkuat pandangan mereka sendiri, mengabaikan sudut pandang lain yang mungkin berbeda atau bahkan melawan pandangan mereka. Hal ini dapat menghambat kemampuan individu untuk kritis dan membuat keputusan yang informasional dan alamiah. Berikutnya soal nomor 20. Mengapa media sosial diasumsikan memiliki kekuatan dalam perubahan sosial? A. Media sosial memiliki basis pengguna yang besar. B. Media sosial memiliki kontrol pemerintah yang ketat. C. Media sosial menyediakan platform untuk diskusi dan aktivisme. D. Media sosial mempunyai fitur filter untuk menghindari konten sensitif. Jawaban yang benar adalah C. Media sosial menyediakan platform untuk diskusi dan aktivisme. Media sosial menyediakan platform yang luas untuk diskusi, berbagi informasi, dan mengorganisir aktivisme sosial. Melalui media sosial, individu dan kelompok dapat memperoleh informasi yang relevan, menyampaikan pendapat mereka, memobilisasi massa, serta mengorganisasi aksi atau gerakan sosial. Dalam hal ini, media sosial memiliki potensi untuk mempengaruhi perubahan sosial. Demikianlah soal-soal yang dapat kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua untuk mempersiapkan diri menghadapi tes CPNS maupun tes P3K. Sukses untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.